Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsira wa nashkuru lahu syukran jazila. Alhamdulillah, pada bulan puasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, kita akan membahas terkait dengan tajuk zakat fitrah dan tanggungjawab sosial. Pembahasan ini mungkin terkait bagaimana kita memahami hakikat puasa Ramadan ini dengan berbagi dalam zakat fitrah, dan begitu juga tanggungjawab sosial kita. Yang pertama adalah hakikat Ramadan. Ramadan adalah bulan tarbiyah, ruhiyah dan sosial. Dia bukan hanya kita berlapar pada di siang hari setelah solat subuh sampai ila ghurubi syams, la, tapi dia juga adalah bulan ruhiyah dan sosial. Ia bukan sekadar latihan menahan lapar dan dahaga tadi yang kita sebutkan. Maka dia perlu membentuk diri kita, membentuk kesadaran spiritual. Begitu juga kepekaan sosial dan solidariti umat. Tiga hal ini perlu seimbang dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan ini dia lebih normal, kehidupan ini lebih berasa dengan kesadaran spiritual tadi. Jiwa kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita akan terasa lebih tenang. Dia ketika tazkiyatun nafs, spiritualnya tinggi, hatinya bersih. Begitu juga tidak cukup dengan kebersihan hati, kesucian jiwa. Dia perlu diimbangi dengan kepekaan sosial, berbagi. Maka dengan zakat fitrah ini, kita berbagi di hari raya. Tidak hanya kita bahagia sendiri, tapi juga yang lainnya ikut bahagia. Dan ini juga bagian dari solidariti terhadap umat. Maka yang kedua adalah Islam, agama ibadah dan peradaban. Islam tidak memisahkan antara ibadah dan kehidupan sosial. Nabi SAW mendidik umatnya bahawa ibadah mesti memberi kesan kepada masyarakat. Kesalehan individu mesti melahirkan keadilan sosial. Ini pada pandangan Islam. Sehingga ada pengaruh dari diri masing-masing itu memberikan cahaya, memberikan kebahagiaan kepada yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah zakat fitrah di penghujung Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan zakat fitrah ini sebelum Aidilfitri. Ia adalah penyuci ibadah puasa. Kemudian instrumen tanggungjawab sosial. Zakat fitrah menggabungkan dimensi spiritual, dimensi ekonomi dan dimensi kemanusiaan. Tiga hal ini perlu berimbang. Dengan zakat fitrah ini, dimensi spiritual seorang itu berbagi, dia akan semakin berbahagia. Dia akan semakin tenang jiwanya. Ma naqasa malun min sadaqah. Bukan berarti dengan dia berbagi berkurang hartanya. Maka Islam memandang bahwasanya dengan dia berbagi, maka hartanya akan bertambah pula dan tidak berkurang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah Ramadan yang penuh berkah ini. Yang kedua adalah bagaimana kerangka tujuan syariat dari sisi maqasid syariahnya, prinsip asas dari maqasid. Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqatnya menyebutkan asy-syariah wudi'at limasalihil ibad. Syariah ditetapkan demi kemaslahatan manusia. Maknanya
semua hukum Islam bertujuan menjaga maslahat. Jadi tidak ada dari hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kecuali maslahat buat umat ini. Tiada syariat yang bertujuan menyusahkan manusia tanpa hikmah. Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfanya menyebutkan bahwasanya tujuan utama syariat ialah menjaga 5 perkara pokok. Ini dari segi maqasid syariahnya juga. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafs, menjaga jiwa. Hifzul aqal, menjaga akal. Hifzun nasal, menjaga keturunan. Dan hifzul mal, menjaga harta. Maka kalau kita lihat dari Imam Ghazali sebutkan tadi, begitu juga Imam Asy-Syatibi, maka kedudukan zakat fitrah dalam maqasid adalah langsung menyentuh hifzuddin, kemudian juga hifzun nafs dan hifzul mal. Ia bukan hanya sekedar hukum fikih, tetapi juga instrumen dari maqasid itu sendiri. Jemaah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu zakat fitrah dan hifzuddin, menjaga agama. Dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan zakat fitrah sebagai tuhratun lis-shaim, penyuci bagi orang yang berpuasa. Maknanya puasa mungkin dicemari kekurangan, kata-kata sia-sia. Kadang kita lalai dalam berpuasa itu, emosi kita tidak terjaga. Maka zakat fitrah ini menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Dimensi maqasidnya adalah dari sudut pandang maqasid, maka dia menjaga kesempurnaan agama, membersihkan kekurangan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Kita bersusah payah, bertukus lumus, berlapar-lapar di siang hari, di panas teriknya panas matahari pada hari itu, di siang hari kita letih, maka dia akan membersihkan kekurangan ibadah tersebut. Kita kadang ada kurang ikhlas dari keletihan yang tadi itu, menguatkan identiti kolektif umat, mengubah daripada individualistik kepada sosial. Agama tidak peduli pada kemiskinan, bukan agama yang sempurna. Maka agama yang sempurna itu adalah innad dina indallahil Islam, agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, memperhatikan dari berbagai segi, dari berbagai sisi. Maka zakat fitrah juga sebagai Islam, sebagai menjaga kelaparan, penghinaan, kemudian kehinaan sosial, terutama pada hari raya. Agama Islam ingin menjadi simbol kegembiraan dengan zakat fitrah ini. Seorang akan semakin bahagia di dirinya, kemudian dapat membahagiakan orang lain. Kegembiraan, kemenangan spiritual, dan kesetaraan sosial. Tidak ada yang merasa lapar di hari raya. Kita berharap semua umat Islam di hari raya bukan hanya dia dapat melaksanakan salat Idul Fitri, tapi dia juga selama bulan Ramadan sudah berlapar-lapar, kemudian kita berbagi, mereka ikut juga bahagia, dapat makan bersama, bahkan membeli pakaian yang baru dengan zakat yang kita berikan, bahkan dengan sedekah-sedekah lainnya. Jamaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zakat fitrah ini sebagai upaya untuk menjaga marwah keluarga miskin, mengurangkan tekanan psikologi, memberi rasa dihargai dan diterima dalam masyarakatnya. Ya, dengan secara fisikal kita lihat mereka dapat makanan, secara emosi marwahnya terjaga, kemudian secara sosial penyertaan dalam perayaan, mereka sama-sama ikut bahagia
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Ini dalam surah Al-Hasr disebutkan, maksudnya adalah harta tidak boleh beredar hanya dalam kalangan orang kaya. Bagaimana Islam dari sisi maqasid tadi, agar zakat ini sebagai mekanisme distribusi, mekanisme redistribusi kekayaan, instrumen ekonomi Islam berbagi kepada semuanya, sehingga alat keadilan sosial itu semakin kuat digunakan dan terjaga. Contoh kita yang di universiti, mungkin dalam community seperti universiti yang berada di sekitar kita, mahasiswa asnaf ini bisa kita bantu. Staf sokongan yang berpendapatan rendah juga dapat dari zakat ini. Komuniti sekitar kampus juga merasakan kebahagiaan ini dengan kita mengeluarkan zakat tadi, dengan memberikan infak sedekah, sehingga dapat membantu yang lainnya. Jamaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah madrasah solidariti, latihan empati, sekolah keadilan sosial. Jadi bukan sekedar ibadah pribadi. Dia bukan hanya membangun kestabilan sosial, atau juga bukan hanya untuk mengurangkan jurang kaya dan miskin, tapi kita ingin dia menjadi madrasah. Semuanya bisa boleh memahami Islam itu secara rahmatan lil alamin, memahami Islam secara universal, syamil, mutakamil dari berbagai sisinya. Maka dengan itu marwah, harapan, rasa dihargai, sehingga bukti bahwa umat Islam saling menjaga. Untuk itu ikhwani fillah, semoga kita dengan Ramadan kali ini mendapatkan kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan, dan mendapatkan Lailatul Qadar di penghujung Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan memberikan kepada hamba-hambanya, dan kita semua mendapatkan husnul khatimah di saat akhir hayat kita, dengan ketika beribadah sebenar-benarnya ibadah dari relung hati kita yang paling dalam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, semoga dapat memberikan sedikit penambahan ilmu. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.